Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini insyaallah kita akan lanjutkan apa yang tersisa dari sub pembahasan kita. Kemarin kita telah selesaikan pembahasan tentang hak-hak di dalam persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. Telah kita sebutkan bahwasanya di antara hak di dalam pertemanan dan persahabatan, di antaranya adalah kita memaafkan kesalahan dia sebagai seorang sahabat. Karena bagaimanapun dia adalah manusia, bagaimanapun dia tak lepas dari khilaf dan dosa. Maka dengan itu, kalau kita mensyaratkan bahwa sahabat kita, teman kita, saudara kita adalah orang yang harus tidak berdosa, maka telah kita gunakan standar kezaliman di dalam hal itu. Kemarin juga telah kita sebutkan bahwasanya di antara hak pertemanan adalah ketika dia salah kita tegur, ketika dia salah kita nasihati. Namun juga kita sebutkan di antara hak kesalahan adalah jangan kita terlalu fokus pada titik kesalahan teman kita. Karena bagaimanapun manusia, dia tidak akan suka selalu diungkit kesalahannya, selalu diingat-ingat khilafnya, selalu disebut-sebut dosanya. Kemudian juga kemarin kita sebutkan di antaranya adalah bahwa di antara hak dalam pertemanan adalah kita mengunjunginya. Kita samperin dia, kita ziarah ke tempatnya. Namun ingat, kata Nabi SAW, zur ghibban tazdad hubban. Dalam mengunjungi, berilah jarak, jangan terlalu sering. Karena mengunjung dengan sesaat, itu akan menambah cinta dan kasih. Pada hari ini insyaAllah kita akan mengambil pembahasan. Kalau boleh diberikan judul, maka pembahasan kita adalah mengambil simpati lawan. Mengambil simpati lawan. Sebelumnya kita berbicara tentang kawan, tentang teman, tentang sahabat. Maka hari ini bagaimana agar musuh, agar lawan itu bisa kita ambil simpatinya, bisa kita lunakkan dia. InsyaAllah kita baca di halaman 258 setelah syair Abu Atahiyah. Jadi sebenarnya sempat kita baca, tapi saya akan mulai dari paragraf ini supaya lebih nyambung. Dan mungkin saya akan izin pamit lebih awal, karena sejatinya memang tidak fit. Tapi sebagaimana yang sering saya katakan, saya tidak suka meliburkan kajian selama masih mampu untuk melangkah. Dan semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang lebih besar di balik kesusahan yang ada. Beliau sebutkan di halaman 258. Kata beliau, selanjutnya, termasuk keutamaan adalah menjinakkan para musuh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghilangkan kebencian mereka dan mengikat mereka dengan cinta. Ini kita ambil simpati musuh, kita jinakkan mereka. Yang tadi mereka benci, bagaimana mereka menjadi simpati. Yang tadi mereka lawan, bagaimana lawan itu bisa berkurang, pelan-pelan mungkin bisa jadi kawan. Kata beliau caranya adalah dengan menghilangkan kebencian mereka dan mengikat mereka dengan cinta. Jadi ini dalam menghadapi lawan, proses pertama yang kita tanamkan ketika berhadapan dengan lawan, dengan musuh, tentunya kita tidak memusuhi, tapi kalau dia memusuhi kita, kita berusaha untuk menghilangkan permusuhan itu, untuk mengikis kebencian tersebut. Kata beliau, hal itu bisa diperoleh melalui berbagai macam kebajikan
dan berbeda disebabkan kondisi. Jadi, sebab-sebab yang merubah lawan menjadi kawan, musuh menjadi simpati kepada kita, itu adalah perbanyak buat baik kepada musuh. Perbanyak buat baik kepada musuh. Makanya dalam sejarah perperangan dan penawanan tahanan perang di masa Nabi SAW, banyak musuh yang ditawan setelah perang, mereka kalah, ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian mereka ditawan, ternyata perlakuan kaum muslimin kepada mereka yang tadi, padahal mereka memerangi kaum muslimin, adalah perlakuan yang sangat baik, dan itu banyak di antara mereka memeluk Islam dengan kebaikan tersebut. Maka pepatah Arab mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insana ihsanu. Ini rumusnya, ibu-ibu. Kata orang Arab apa? Banyaklah berbuat baik kepada orang lain, maka mereka akan menjadi budakmu. Mereka akan nurut kepadamu. Mereka akan selalu support dirimu. Karena betapa banyak kebaikan yang bisa menjadikan orang itu tunduk kepada pemberi kebaikan. Jadi kalau mau jinakkan musuh, mau mengambil simpati lawan, kata beliau adalah melalui berbagai macam kebaikan. Dan beliau sebutkan tadi kondisinya berbeda satu sama lain. Kata beliau, ini adalah ciri keutamaan dan syarat kehormatan. Kalau seorang benar-benar pemilik keutamaan, orang dia dikatakan sahibul fadilah, sahibatul fadilah, orang yang punya keutamaan, orang yang punya kebaikan, orang yang terhormat, itu dia akan memuliakan sahabat, akan memuliakan kawan, dan juga akan bersikap baik juga kepada lawannya. Jadi bukan mentang-mentang dia kawan dimuliakan, kemudian orang itu lawan dihinakan, tidak. Tapi dia berusaha bersikap adil baik kepada kawan ataupun kepada lawan. Maka orang yang terhormat, orang yang memiliki keutamaan, dia selalu berbuat baik karena kebaikan adalah sifatnya dia. Karena tiada seorang pun yang tidak mempunyai musuh dan pendengki. Ini pegang. Tidak ada seorang pun yang tanpa musuh dan tanpa pendengki. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada kaum muslimin yang meragui bahwa manusia yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada musuhnya? Ada. Ada pembencinya? Banyak. Maka kita harus pegang, tidak ada seorang pun yang tidak punya musuh, tidak punya pendengki. Pasti ada orang yang hasad kepada siapapun orang itu. Sesuai kadar kenikmatan, musuh dan pendengki menjadi banyak. Jadi semakin mulia orang itu, semakin Allah berikan dia banyak nikmat, musuhnya akan bertambah. Makanya orang mengatakan apa? Kullu man'umin mahsud. Ini dipegang supaya kita hati-hati. Kullu man'umin mahsudun. Setiap orang yang dapat nikmat, pasti ada orang yang hasad pada dirinya. Orang yang punya nikmat, dia pasti akan dihasadi, didengki oleh pihak lain. Sebagaimana yang disenandungkan oleh Al-Bukhturi, beliau mengatakan di sini, walan tastabina ad-dakhra mawdi'a ni'matin idza anta lam tudlal 'alaiha bihasidi. Engkau tidak akan bisa meminta penjelasan terhadap waktu tentang tempat kenikmatan jika engkau tidak diberi petunjuk kepada orang yang dengki. Olehnya diganti dengan kepada. Maksud dari syair ini adalah bahwa kalau engkau punya nikmat, tadi misalnya engkau tidak punya nikmat, orang tidak dengki. Kemudian tiba-tiba dirimu punya nikmat, orang jadi dengki. Jangan tanyakan apa salah saya. Karena saat itu engkau sedang punya apa tadi? Nikmat. Karena setiap yang punya nikmat akan ada orang yang iri, akan ada orang yang dengki. Dan itu rumus yang terjadi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnatullahnya. Makanya dalam nikmat tersebut, seorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berkahnya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang bisa melindungi dia dari keburukan nikmat tersebut. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang engkau berikan dari nikmat ini,
dan aku memohon kepadamu perlindungan dari orang-orang yang buruk terhadap nikmat ini. Kemudian penulis mengatakan, jika engkau melalaikan penjinakan, artinya gini, ada musuh, ada orang dengki, ada orang hasad. Kita punya komentar apa? Ya, dia hasad urusan dia lah. Saya tidak peduli, yang penting saya tidak masalah, saya pribadi oke-oke saja. Kalau dia hasad, dia benci, itu urusan dia. Ini bahaya. Apa kata beliau? Jika engkau melalaikan penjinakan musuh, artinya kita tidak berusaha membuat dia simpati, membuat dia jinak. Padahal kenikmatan yang melimpah dan para pendengki muncul, maka tipuan musuh yang lapang dada dan kegesitan mereka yang bodoh akan terus-menerus menguasaimu. Kalau dibiarin terus, tidak diambil sikap untuk mengambil simpati, berbuat baik kepadanya, maka mereka akan semakin semena-mena nanti kepada kita. Sehingga kenikmatan menjadi siksa abadi dan kepemimpinan menjadi cacian. Jadi kita harus punya sikap. Sebelumnya kita bahas bagaimana bersikap dengan sahabat, dengan teman, dengan saudara. Sekarang bagaimana bersikap dengan musuh, bersikap dengan lawan. Jangan sampai kebencian dia diserahkan pada dirinya. Oke lah, dia benci, salahnya dia. Dia memusuhi kita tanpa kebenaran, itu kesalahan dia. Tapi ingat, mudarat dari ain, mudarat dari hasad, mudarat dari keburukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bahaya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad ini membawa keburukan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang hasad ini. Di sini Ibnu Al-Musayyib meriwayatkan dari Abu Hurairah, tapi dikasih catatan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadisnya didoibkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga didoibkan oleh Syekh Albani. Yaitu sebuah riwayat, pokok akal setelah iman kepada Allah adalah kemampuan dicintai oleh manusia. Ini hadisnya adalah dhaif. Hadis yang lemah. Kemudian perhatikan ucapan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi wassalam berkata kepada putranya. Ini Nabi Sulaiman mewasiatkan putranya. Apa kata Nabi Sulaiman? Perhatikan ibu-ibu, ini hal yang harus distabilo, garis bawahi atau apalah, penting di sini. Apa kata beliau kepada putranya? Ini Nabi loh menasehatin putranya. Apa kata Sulaiman? La tastaksir an yakuna laka alfu sadiqin fal alfu qalil. Wahai anakku, janganlah engkau menganggap 1000 teman itu banyak, karena 1000 itu masihlah sedikit. Jadi kalau kita punya 1000 teman, engkau punya 1000 teman, wahai anakku, jangan anggap teman yang 1000 itu jumlahnya banyak, karena 1000 itu masih sedikit. Dan beliau katakan kebalikannya. Wala tastakil an yakuna laka aduun wahidun fal wahidu katsir. Dan sebaliknya, janganlah engkau menganggap satu musuh itu sedikit, karena musuh yang satu itu sudah banyak. Jadi di sini ingat kita, kalau kita punya sekian ribu mungkin teman, sahabat, ingat, teman yang begitu banyak tetap dianggap apa? Sedikit. Karena karena asalnya kita berusaha lebih lagi memperbanyak kebaikan, memperbanyak orang-orang soleh. Jadi kalau angka 1000, angka 2000 itu masih sedikit, selama mereka orang soleh. Tapi kalau punya satu pembenci dalam hidup ini, satu musuh, satu lawan dalam hidup ini, maka hal itu sudah dikatakan banyak. Janganlah kita katakan paling musuh saya cuma satu, ya kalaupun nggak satu, paling satu keluarga itu yang musuhin saya. Enggak, ini sudah dikatakan banyak. Tapi ingat, dalam musuh ini kita harus punya prinsip. Kalau kita dimusuhi orang karena ketaatan kita, maka itu adalah nikmat. Kalau kita dimusuhi karena ketaatan, itu adalah nikmat. Walaupun kita harus hati-hati karena permusuhannya. Tapi kalau kita dimusuhi karena buruknya akhlak kita, ini azab. Ini musibah. Ini petaka. Jangan mentang-mentang kita katakan, ya pastilah orang punya musuh. Tapi lihat, dia musuhi kita, apa sebabnya? Dia memusuhi kita, apa alasannya? Dan ingat tadi, walaupun yang memusuhi satu, itu sudah dianggap banyak.
Kemudian dimuatkan dalam syair, ya, Ibnu Rumi mengatakan, kata beliau, takassar minal ikhwani mastata'ta fa innahum butunun idza mastanjattahum wa zuhuru wa laysa katsira alfu khillin wa sahibin wa inna aduwan wahidan lakathiru. Perbanyaklah saudara dan sahabat semampumu, karena mereka adalah perut dan punggung ketika engkau meminta bantuan mereka. 1000 teman dekat dan sahabat itu tidaklah banyak, namun satu musuh itu adalah benar-benar banyak. Ini poin penting. Satu musuh sudah dianggap banyak. Kemudian kata penulis, ada seorang bertanya kepada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan seorang khalifah, seorang raja, ya, di dinasti Bani Umayyah. Apa yang kau dapatkan dari kekuasaanmu ini, wahai khalifah? Dia menjawab, kasih sayang para tokoh, kasih sayang orang-orang. Dia perhatikan di sini. Dia ternyata tidak menyebutkan bahwa yang dia dapatkan dari kekuasaan ini adalah harta, tidak. Dia tidak melihat harta itu paling penting. Dia juga tidak melihat tahta itu paling utama. Tapi dia katakan adalah kasih sayang orang-orang yang berada di sekitar, menterinya dan orang-orang yang lain. Salah satu ahli hikmah berkata, di antara tanda pendekatan adalah berbuat baik kepada orang-orang. Di antara tanda pendekatan adalah berbuat baik kepada orang-orang. Ini, jadi semampu, jangan terkecoh dengan ucapan jadi orang itu jangan terlalu baik, nanti rugi, nanti dimanfaatin. Ini kaidah yang tidak benar. Kaidah yang tidak benar. Jadi orang baik tidak akan pernah rugi. Karena Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Kalaupun tidak dibalas oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala pasti membalas. Kemudian salah satu sastrawan berkata, barang siapa yang berdamai dengan musuhnya, maka dia memperbanyak jumlahnya. Maksudnya adalah kalau dia merasa dirinya aman dari musuhnya, kemudian dia merasa tidak masalah dengan ada musuh tersebut, maka ingat musuhnya akan semakin bertambah. Cuek terhadap orang yang benci kepada kita itu punya dua sisi. Kalau cueknya adalah cuek karena kita memang bukan mengejar ridho manusia, iya bagus. Tapi kalau cuek merasa tidak akan dapat bahaya, ini justru bahaya. Karena semua kejahatan yang ada pada pandangan mata, lisan, dan sebagainya itu pasti memudaratkan. Barang siapa yang merusak pertemanannya, maka dia akan mengurangi bekalnya. Nah ini perhatikan. Sejauh ini kita udah punya sahabat, kita udah punya teman. Bahkan teman-teman kita, teman-teman satu pengajian. Jangan sampai teman-teman pengajian ini, sahabat-sahabat yang duduk bareng, yang harusnya nanti di akhirat menjadi pemberi syafaat satu sama lain, jangan sampai mereka ini kita abaikan, kita rusak pertemanan dengannya. Karena ini ibarat kita mengurang bekal kita sedikit demi sedikit, padahal perjalanan masih jauh. Padahal perjalanan masih sangat membutuhkan ekstra bekal. Jadi pertemanan yang ada dijaga. Dia lebih baik daripada deposit apapun, daripada tabungan apapun. Karena sebagaimana sering kita ulangi ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Berkumpul, bertemu dengan saudara seiman, atau ibu-ibu bertemu dengan saudari seiman, ini pelipur lara. Kadang kita ada masalah, ketemu dengan mereka jadi lupa dengan masalah itu. Ini nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Orang-orang yang pernah bercinta kasih, bermesra rindu di dunia, nanti pada hari kiamat mereka akan saling apa? Akan saling benci, akan saling berpaling. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada teman yang salihah, dijaga. Ada sahabat yang bertaat kepada Allah, dijaga. Ini penting. Kemudian, salah satu orang beradab berkata, mengherankan orang yang membuang orang yang cukup berakal karena permusuhan yang disembunyikannya.
lalu berbuat baik kepada orang bodoh yang lemah karena cinta yang dinampakkannya. Padahal dia mampu berdamai dengan orang yang melawannya dengan cara yang perbaiki perilaku dan memberi kenikmatan yang baik. Jadi gini, kadang di tengah hidup ini, ibu-ibu, kita itu berpikirnya spontan dan tergesa-gesa. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru, tergesa-gesa itu ulah dari syaitan. Apa yang kita maksud? Kadang kita si A bersahabat dengan B. Dia punya sahabat si B. Si A bersahabat dengan si B. Lama persahabatan ini baik. Kemudian apa? Kemudian terdengar oleh dia si B ini membicarakan dia. Atau si B ini semena-mena tentang diri dia. Padahal selama ini mereka berteman dengan sangat baik. Padahal temannya ini adalah teman yang berakal. Cuma tadi karena dia sebagai manusia masih salah, mungkin dia berbuat kezaliman terhadap si A. Kemudian dengan semena-mena si A ini setelah tahu sahabatnya yang sekian lama ini, yang berakal ini, yang baik ini, ternyata berbuat tidak benar di belakang dia tentang dirinya, ngomongin dia dan sebagainya, dia katakan ya sudahlah kita tidak temanan lagi. Berarti dia buang temannya si B ini karena dia dengar bahwa temannya ini apa? Berbuat zalim kepadanya. Ini salah. Ini salah. Ada kasus yang lain, misalnya si A punya musuh dengan si C. Si C tadi ini mungkin yang ngelaporin bahwa si B ngomongin si A. Padahal selama ini si C itu adalah orang yang dungu, orang yang jahil, orang yang tidak peduli sama A. Tapi hanya karena si C ngelaporin si B itu tadi ngomongin Anda loh, ternyata benar, dia musuh kepada temannya, siapa tadi? Si B, jadi temenan sama si C, padahal si C orang yang dungu. Nah, ini bahaya dalam pertemanan. Ini circle yang tidak bagus. Apalagi bisa jadi ternyata si C ini benci juga sama si B. Karena sebagian manusia apa? Dia berteman sama orang yang benci kepada orang yang sama. Ini bahaya. Berteman, misalnya saya benci sama si A misalnya. Kemudian saya ketahui, oh ternyata si X juga benci sama si A. Saya bertemanlah sama si X. Ah, ini bahaya. Ini menabur bensin di kobaran api. Maka seharusnya bagaimana kita merubah benci tadi menjadi simpati. Merubah yang namanya lawan tadi menjadi kawan. Bukan lawan malah dibuang, bukan kawan malah dibuang, lawan malah dirangkul. Nah, ini salah. Ini salah ya. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair menyenandungkan 3 bait syair yang menghimpun seluruh ucapan orang Badui, orang Arab maksudnya. Bait ini adalah karya dari Afwah. Nama Afwah adalah Sala'ah bin Amr. Syair yang sangat bagus. Apa kata beliau? Kata beliau adalah, perhatikan ya, syair ini sangat indah. Saya bacakan Arabnya. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghaira khattalin wa qalin. Apa kata beliau? Aku menguji manusia berabad-abad. Diuji nih manusia. Lalu aku tidak melihat selain para penipu dan pembual. Jadi kita kalau menguji kebanyakan manusia, kita akan dapat mereka itu orang yang penuh makar, penuh tipu muslihat, dan hanya pandai bicara. Wazuktu mararatal asya'i jam'an fama ta'mu amarru minas su'al. Aku mencicipi seluruh rasa pahit. Ternyata tiada sesuatu yang lebih pahit daripada mengemis. Maksudnya adalah meminta bantuan orang. Walam ara fil khutubi ashadda hawlan wa as'aba min mu'adatir rijali. Aku tidak melihat perkara yang lebih genting dan lebih sulit dibanding dengan permusuhan dengan manusia. Jalan yang luas kalau kita nggak teguran sama orang itu terasa apa? Sempit. Kita padahal mau lewat jalan ini karena jalan ini lebih dekat. Cuman kita tahu kalau lewat jalan ini akan ketemu si Anu. Jadi pilih jalan yang ribet. Nah, ini pertemanan dan permusuhan itu dua hal yang berbeda. Pertemanan menjadikan sesuatu yang berduri terasa
menjadi hal yang bisa mudah dilalui. Tapi kalau permusuhan itu ada, pertikaian itu ada, sesuatu yang tadi lapang akan menjadi sempit. Al-Qadi Tanuki bersyair. Saya bacakan terjemahnya yang ini. Lemparkanlah musuhmu dengan wajah yang tidak merengut, yang hampir meneteskan air kebahagiaan. Manusia yang paling teguh adalah manusia yang menemui para musuhnya dalam badan dengki dan baju cinta. Kelembutan adalah optimisme. Jadi bertemu musuh bukan dengan kebencian. Bertemu musuh adalah dengan optimis bahwa dia ini bisa berubah. Dia bisa menjadi lebih baik. Cuma ada kesalahpahaman. Makanya ini poin penting untuk memperbaiki image dan memperbaiki bagaimana cara kita berpola pikir. Kemudian, sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang paling jujur. Terlalu banyak bercanda adalah kunci permusuhan. Tadi kalau awalnya ketawa, kayak anak kecil, ujung-ujungnya apa? Berantem. Gitu, awalnya bercanda, habis bercanda, sekarang kan zamannya roasting. Di roasting, habis itu sakit hati. Nah, ini bahaya canda berlebihan. Maka di antara pengeras hati adalah terlalu banyak bercanda. Ini bisa mengeraskan hati. Aku menyandungkan syair Asy-Syafi'i, kata beliau. Dari riwayat Ar-Rabi, ketika aku memaafkan dan tidak dengki kepada siapapun, maka aku mengistirahatkan jiwaku dari kesusahan permusuhan. Ketika aku melihat musuhku, aku menghormatinya, agar aku bisa menolak keburukan terhadapku dengan penghormatan. Aku menampakkan kebahagiaan kepada manusia yang aku benci, seakan-akan hatiku penuh dengan cinta. Manusia adalah penyakit, obatnya adalah mendekati mereka, menjauhi mereka berarti memutus tali kasih. Ini penting. Apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mawardi, penulis kitab ini. Apa kata beliau tadi? Ketika aku memaafkan dan tidak dengki, maka aku mengistirahatkan jiwaku dari kesusahan. Benci itu, ibu-ibu, adalah ibarat kita menahan tumor di dalam diri kita. Kalau kita tetap melestarikan kebencian tersebut, berarti kita rela tumor itu akan selalu ada di dalam jasad kita. Maka ini poin penting. Kita ingin senang tidak? Di mana-mana kita tahu bahwa semakin bersih sesuatu itu, dia semakin membawa kesehatan. Tapi kenapa pada hati kita punya pola pikir yang berbeda? Kok kalau pada hati kita nih, kok kita tidak terapkan kondisi kalau saya tidak benci, saya akan senang. Tapi justru kita terkadang membenci, justru merasa senang. Nah, kalau kita senang dalam kebencian, berarti ada yang salah. Fitrahnya sudah melenceng. Meskipun kita diperintahkan untuk menjinakkan para musuh dan dianjurkan mendekati mereka, catatannya ini, bukan berarti kita harus menyukai dan percaya pada mereka. Namanya juga musuh. Tetapi kita harus waspada dan menjaga tipu daya mereka. Karena jika permusuhan sudah mengakar dalam watak, maka permusuhan itu menjadi watak dan sifat yang tidak bisa berubah. Terkadang ini penyakit. Karena penyakit itu susah sekali untuk berubah. Kemudian, menjinakkan itu cukup dengan menampakkan dan menolak bahayanya. Artinya kita nampakkan kebaikan kita, kemudian kita tolak bahayanya. Seperti api yang bisa dihalangi potensi membakarnya dengan air dan bisa dimanfaatkan untuk memasak. Jadi gini ya, api kalau terlalu besar itu bahaya. Tapi kalau tidak ada api sama sekali akan kesulitan kita. Maka gunakan api untuk memasak, tapi ingat ketika kita berhadapan dengan api harus standby airnya. Kita berhadapan dengan lawan, tujuannya apa? Agar kita bisa berikan kebaikan kepada dia, tapi ingat, dia tetaplah api yang kalau kita lalai bisa membakar. Jadi tetap harus waspada. Meskipun api tetap membakar secara alami dan tidak akan berubah esensi, seorang penyair menyandungkan, jika engkau tidak mampu menghalangi musuh, maka senangkanlah hatinya. Bercandalah dengannya karena bercanda adalah kesepakatan. Api dengan air adalah lawan.
api bisa mematangkan, padahal secara alami dia membakar. Jadi kalau kita bisa memanage musuh ini, dia tidak akan membakar kita. Justru dia bisa membakar makanan untuk kita makan. Tapi kalau kita salah menyikapi musuh, justru kita yang menjadi santapan dari api tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu-ibu, saya tidak akan lanjutkan di pembahasan kitab. Saya akan ambil memberikan beberapa faedah tambahan, dan ini terkait persahabatan. Kita harus ketahui bahwa Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya, teman dekatnya. Al-Khalil, kata Al-Khalil di sini itu maksudnya adalah teman dekat. Teman dekat ini siapa? Teman dekat ini adalah teman yang orang kalau lihat dia langsung bisa menggambarkan diri kita. Oh, temannya si A, si C. Siapa si C? Oh, berarti begitulah si A. Ini dinamakan Khalil. Dan kita harus tahu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diucapkan oleh orang bijak, dia mengatakan, anta fin nasi tuqasu biman ikhtarta khalilan fashabil akhyar ta'lu wa tanal zikran jamilan. Engkau itu akan diukur dengan siapa temanmu. Maka pilihlah orang-orang yang baik sebagai teman, engkau akan mulia dan engkau akan dipuji dengan pujian yang mulia. Nah, di sini saya ingin sebutkan bahwa teman itu, ya, teman itu ibarat pohon. Teman itu ibarat pohon. Kalau kita lihat, pohon itu terkadang ada pohon yang berbuah, ada pohon yang punya naungan. Maka disinilah kita bisa lihat 4 jenis teman. Pertama adalah, kalau kita lihat pohon itu bisa dibagi menjadi 4 jenis. Pertama adalah pohon yang punya naungan, kita bisa berteduh di bawah dia, tetapi dia tidak punya buah. Siapakah dia ini? Dia ini adalah teman yang bisa memberikan manfaat dunia, tapi tidak bisa memberikan manfaat akhirat. Dia cuma bisa kita berlindung di bawahnya kalau panas. Tapi kalau matahari bergeser nggak bayangan tadi? Bergeser. Maksudnya apa? Kalau dunianya sudah habis, berarti akan ditinggalkan. Ini pertama, teman yang ibarat pohon yang punya naungan, tapi tidak punya buah. Yang kedua adalah pohon yang punya buah, tapi tidak punya naungan. Pohonnya berbuah, tapi kita tidak bisa berteduh di bawahnya. Ini ibarat teman yang bermanfaat bagi akhirat, tapi tidak bisa memberikan manfaat di dunia. Dia bisa beri buah, tapi dia tidak bisa kita jadikan tempat berteduh. Yang ketiga adalah pohon yang punya buah dan bisa kita bernaung di bawahnya. Ini adalah teman yang bisa berikan manfaat dunia, juga manfaat akhirat. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah teman yang ibarat pohon tidak berbuah dan dia juga tidak bisa kita berteduh di bawahnya. Ini teman yang tidak bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Nah, intinya adalah kita perlu berkumpul dengan teman-teman yang solehah. Ibu-ibu penting berkumpul dengan teman yang solehah. Tapi kadang ini penutup, karena qadarullah ini semakin tidak sehat. Penutup adalah, ingat, terkadang kita ambil poin awal tadi adalah penting berkumpul dengan teman yang solehah. Tapi berkumpul dengan teman yang solehah ini kadang ada penyakitnya. Kadang ada penyakitnya. Ada 3 penyakitnya. Apa itu? Terkadang penyakit yang pertama adalah terkadang satu sama lain saling memperdayai. Dia solehah, temannya juga solehah, cuman kadang lepas kontrol. Akhirnya apa? Kopi kenangan yuk. Paham maksudnya? Kalau udah ke sana nanti bukan bahas yang manfaat lagi.
Nih paham ya? Saling menghiasi. Enggak lah, enggak usah kopi kenangan, tali roso aja kayaknya. Misalnya. Nah, ini satu sama penyakit pertama nih, satu sama lain saling membuat terpedaya. Penyakit yang kedua adalah kadang ngomongnya dan waktu kumpulnya udah melebihi batas. Oke, dia solehah, tapi kalau sesuatu udah waktunya berlebihan, ngomongnya sudah habis taufik, bisanya akan bahaya. Ini penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga adalah kadang keluar dari tujuan asal. Penyakit ketiga adalah kadang keluar dari tujuan asal. Awalnya bertemu dengan teman yang solehah, tapi ternyata kemudian karena keseringan tadi, akhirnya keluar dari tujuan asal. Ini hal yang harus diwaspadai.